Halo sobat malas belajar. Nah, sebentar lagi tes CPNS bakal dibuka. Nah, di video kali ini kita akan belajar bersama membahas materi dan contoh soal dari tes karakteristik pribadi atau TKP dari aspek integritas diri. Langsung saja kita pelajari sama-sama. Nah, tes karakteristik pribadi atau TKP pada aspek integritas diri ini bertujuan untuk mengukur tingkat kebaikan atau ketulusan hati seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Tes bagian ini dapat dijadikan acuan kesesuaian antara tingkah laku peserta terhadap perkataan dan perbuatan yang dilakukan. Biasanya kualitas kepribadian seseorang sebanding dengan integritas dirinya. Nah, jadi tujuan dari TKP ini dibuat oleh penyelenggara CPNS itu untuk melihat ataupun mengukur tingkat kebaikan ataupun ketulusan hati dari kita yang mengikuti ujian. Nah, indikasinya apa saja? Itu seseorang yang baik atau tulus maka memiliki keberanian dalam mengatakan kebenaran. Yang kedua, dapat membedakan dengan pasti hal yang benar dan salah. Yang ketiga itu berani memperjuangkan kebaikan dan kebenaran. Kemudian yang keempat itu tidak takut terhadap resiko apapun yang menimpa atas tindakan membela atau mempertahankan kebenaran. Meskipun resiko yang ditanggung bisa saja dapat mengancam kelangsungan karirnya. Tip untuk mengerjakan soal TKP itu jadilah pribadi yang berintegritas atau jujur, tegas, dan disiplin. Kemudian pahamilah bahwa semakin tinggi integritas yang Anda miliki, maka semua pihak akan segan dan hormat kepada Anda. Begitupun sebaliknya. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Saya mengetahui bahwa atasan saya di kantor melakukan rekayasa laporan keuangan untuk kepentingan pribadi. Sikap saya sebaiknya. Silakan teman-teman jawab soal ini di kolom komentar. A. Hanya dalam hati saya tidak menyetujui hal tersebut. B. Wajar karena hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. Yang C. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal itu tidak baik. Yang D. Melaporkan atasan tersebut kepada pihak yang berwenang. E. Hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di lingkungan kerja manapun. Nah, apakah teman-teman sudah ada jawabannya? Langsung. Nah, untuk pembahasan dari soal tersebut, saya mengetahui bahwa atasan saya di kantor melakukan rekayasa laporan keuangan untuk kepentingan pribadi. Sikap saya. Nah, di sini dari soal ini untuk menguji sikap kita di saat kita mengetahui ada atasan yang melakukan rekayasa laporan keuangan untuk kepentingan pribadi dia, bukan untuk kepentingan kantor. Nah, untuk jawaban A itu memiliki skor 3 karena diam adalah tindakan dalam tingkatan yang paling rendah. B. Wajar karena hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. Untuk B itu skornya 1. Karena apa? Kita menganggap hal yang tidak baik menjadi suatu hal yang sudah wajar. Semakin lama kita juga akan terdorong untuk melakukan tersebut. Yang C, inilah skornya yang paling tinggi yaitu 5. Kenapa? Kita tidak ingin terlibat ataupun menunjukkan pribadi yang memiliki prinsip. Dan yang D itu skornya 4. Masih ada hal yang perlu dilengkapi sebelum kita melaporkan, yaitu adanya bukti. Karena jika kita tidak memiliki bukti, maka itu termasuk sebuah fitnah. Risiko yang akan kita tanggung adalah terkena pasal mungkin pencemaran nama baik. Yang E itu skornya 2 karena kita harus mengetahui hal yang tidak baik
apalagi terjadi di banyak tempat, merupakan tindak yang permisif. Nah, untuk soal kedua, itu dalam suatu pengurusan administrasi atau surat izin di kantor tempat saya bekerja, ternyata banyak pegawai yang merupakan rekan kerja saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan peraturan kantor bahwa setiap pegawai dilarang memungut upah atas kepengurusan surat. Tindakan saya adalah, silakan teman-teman cari jawabannya terlebih dahulu. Yang A, ikut melakukannya karena ternyata banyak rekan kerja yang melakukannya. B, tidak terlintas di benak sedikit pun sehingga tidak ingin melakukannya sama sekali. C, melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga, sebab gaji kantor memang kecil. D, terkadang saja melakukan hal tersebut sebagai rasa solidaritas antar rekan kerja. E, berusaha semampunya untuk tidak melakukannya, namun jika ada kesempatan tidak apa-apa. Nah, apakah teman-teman sudah menemukan jawabannya? Silakan tulis di kolom komentar. Baik, kita akan menuju ke pembahasan. Nah, untuk soal yang kedua, untuk A itu skornya 1. Karena apa? Ikut melakukan tindakan tersebut itu menandakan kita bukan merupakan seseorang yang memiliki pribadi yang baik. Kemudian untuk yang B itu skornya 5. Tidak terlintas di benak kita sedikit pun untuk melakukan sama sekali. Berarti kita menunjukkan pribadi yang memiliki prinsip, tidak mau terjerumus. Yang C itu skornya 2. Karena gaji tidak dapat dibenarkan, uang tambahan yang Anda dapatkan berasal dari sumber yang tidak baik. Kemudian yang D itu skornya 4. Terkadang berawal dari solidaritas, kita bisa menyelami atas dasar rekan kerja melakukan hal itu. Barulah ambil cara agar bisa menyadarkan rekan agar meninggalkan hal yang tidak baik itu. Namun bukan berarti tindakan ini tanpa risiko jika Anda tidak mampu mengendalikan diri, karena kita juga bisa terjerumus. Kemudian yang itu skornya 3. Usaha agar tidak melakukan hal tersebut sudah baik, namun kuatkan hati agar tidak ternoda. Mungkin sekian. Terima kasih untuk pembahasan materi dan soal tes TKP.